Ada seorang bapak yang melukis seekor anjing, tapi anehnya anjingnya itu bisa hidup. Jadi awalnya bapak ini melukis seekor anjing di atas sebuah kertas, tapi karena kesel dari tadi lukisannya nggak selesai, akhirnya kertasnya dibuang. Tapi tiba-tiba lukisannya itu hidup dan anjing ini mau lukisan itu dikasih selesai. Anjing ini lalu membuat boneka dari kertas dan mau menyelesaikan kakinya yang belum digambar. Tapi saat boneka itu naik ke atas meja, tiba-tiba aja semua alat tulis itu terjatuh dan hampir mengenai mereka. Lalu saat di atas meja, si boneka kertas itu malah dibakar menggunakan asap rokok dari bapak itu. Tapi untungnya boneka itu nggak menyerah dan dia berhasil menyelesaikan lukisan dari kaki anjing itu. Tapi tiba-tiba boneka itu ketahuan sama bapak ini. Untungnya bapak itu baik dan boneka kertas ini sudah menganggap kalau bapak itu adalah ayahnya sendiri. Nah, siapa nih yang sayang banget sama ayahnya? Yang mau ayahnya masuk surga, langsung komen dan subscribe ya. Ada bapak yang naik kereta ajaib yang ternyata bisa membawanya pergi ke masa lalu. Saat lagi di kereta, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang kasih bapak ini sebuah payung. Dan tiba-tiba saja ada hujan badai yang membuat kereta ini menjadi bocor. Dan saat bapak itu menggunakan payung ini, tiba-tiba saja dia berpindah tempat ke dunia lain. Tapi di situ dia sangat kaget dan juga senang karena bertemu dengan istrinya yang sudah meninggal. Selain itu, bapak ini juga bertemu dengan anaknya yang sudah meninggal. Di situ keluarga ini menghabiskan waktu bersama. Tapi saat malam hari, badan dari istrinya itu mulai menghilang. Dan akhirnya si bapak ini memilih untuk hidup di masa lalu agar bisa tetap tinggal bersama istri dan juga anaknya. Nah, kalau kalian siapa nih yang sayang banget sama orang tuanya, yang mau orang tuanya masuk surga, langsung komen dan subscribe ya. Di suatu rumah, ada seorang kakek yang hidup sendirian sampai tiba-tiba dia menemukan seekor tikus di rumahnya. Meskipun tikus ini kotor banget, kakek itu tetap kasih makan dan minum ke tikus itu. Tapi si tikus nggak percaya sama si kakek dan dia mengira kalau kakek ini jahat. Bahkan saat si kakek tawarin makanan, si tikus ini malah menghindar. Lalu saat kakek ini mau menangkapnya, si tikus ini malah kabur. Sampai akhirnya pada malam hari ketika kakek itu lagi tidur, tikus ini keluar dari tempat persembunyiannya. Karena merasa lapar, tikus itu naik ke bahu si kakek dan mengambil serpihan bekas biskuit. Setelah makan, tikus itu pergi lagi ke rumahnya, tapi ternyata kakek itu sebenarnya tidak tidur. Jadi kakek itu pura-pura tidur supaya tikus itu mau makan biskuit yang ada di badannya. Nah, siapa nih yang sayang banget sama kakeknya, yang mau kakeknya masuk surga, langsung komen dan subscribe ya. Ada bocil yatim piatu yang sedih banget nih karena suka dijahatin sama ibu tirinya. Sampai suatu hari saat bocil ini lagi menggambar dirinya dengan ibunya di kertas, tiba-tiba ibu tirinya itu merobek kertasnya. Gak lama kemudian tiba-tiba gambar bocil perempuan itu hidup dan mau mencari ibunya. Di situ gambar bocil perempuan ini mau berpindah tempat dari kertas yang satu ke kertas yang lainnya, dan untungnya dia dibantu oleh gambar-gambar yang lain yang juga hidup. Gak lama kemudian bocil perempuan ini membuka jendela dan angin kencang membuat semua kertas itu berterbangan. Hal itu membuat gambar dari bocil perempuan ini harus meloncat-loncat. Lalu nggak sengaja gambar itu terpeleset dan hampir jatuh ke lantai. Tapi untungnya gambar itu berhasil ditolong sama anak perempuan yang tadi, dan akhirnya gambar itu berhasil ketemu lagi dengan ibunya. Nah, siapa nih yang sayang banget sama ibunya, yang mau ibunya masuk surga, langsung komen dan subscribe ya. Ada bocil kaktus yang sedih banget, nggak ada yang mau berteman sama dia karena banyak durinya. Jadi tanaman-tanaman yang lain pada menghindar nih karena nggak mau terkena duri dari kaktus itu. Beberapa hari berlalu dan tetap aja nggak ada yang mau berteman sama dia. Di sini bocil kaktus itu mencoba melepas durinya yang ada di tangan kiri, tapi tetap aja dia malah diketawain. Sampai tiba-tiba suatu malam ada seekor hewan yang muncul nih, dan ternyata itu adalah landak kecil. Dan ternyata landak itu tidak takut sama kaktus ini karena dia juga memiliki duri di tubuhnya. Sejak saat itu, tanaman kaktus ini bersama landak kecil itu menjadi seorang sahabat. Bocil kaktus ini pun tidak kesepian lagi walaupun orang tuanya itu sudah tidak ada. Kehidupan mereka pun menjadi bahagia karena sudah tidak kesepian lagi. Nah, siapa nih yang sayang banget sama orang tuanya, yang mau orang tuanya masuk surga, langsung komen dan subscribe ya.